kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang manhaj dan akidah al-Imam al-Kabir al-Allamah Nasirul Hadis Al-Faqih Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Semua kita insyaallah sering mendengar tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan di negeri ini, di Indonesia, mayoritas kaum muslimin menisbatkan kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun banyak yang tidak paham bagaimana akidah beliau. Selama ini hanya dikaji tentang fikih Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi dari sisi akidah dan manhaj beliau, terkadang kita lihat banyak kaum muslimin di negeri kita kurang mengetahuinya. Lebih di negeri kita ini terkenal dengan semboyan akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, ibadah Sufi. Kalau di Jawa seperti itu ya. Kalau dikatakan mazhabmu apa? Mazhab Syafi'i. Akidahmu apa? Asy'ari. Ya. Sulukmu dan ibadahmu tasawuf alias sufi. Padahal Imam Syafi'i bukan Asy'ari, bukan sufi. Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i sangat jauh berbeda dengan akidah Al-Imam Al-Asy'ari. Dan tata cara beribadah Imam Syafi'i bukan tata cara ibadah sufi. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, akidah manhajnya adalah mengikuti pemahaman salafus salih, ya, Rasul dan para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan kitab-kitab beliau menjadi saksi kepada hal itu. Dan keagungan Al-Imam Syafi'i rahimahullah sudah sangat jelas bagaikan matahari di siang bolong. Sampai-sampai kata Imam Ad-Dhahabi, semua ulama yang datang setelah Al-Imam Syafi'i berhutang budi kepada beliau. Semua ulama setelah Al-Imam Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Mengapa demikian? Karena beliaulah yang pertama kali menulis tentang ilmu alat. Ilmu hadis, beliau yang pertama kali berbicara tentang ilmu hadis. Ilmu usul fikih, beliau yang pertama kali berbicara tentang kaidah-kaidah usul. Dalam kitab beliau yang sangat agung, Ar-Risalah. Dan itu diakui oleh muridnya. Iya, yang Masya Allah murid yang luar biasa. Murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang paling terkenal adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Laula Syafi'i ma araftu fiqh al-hadis. Kalau bukan karena Syafi'i, aku tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis dengan cara yang benar.
Maka Imam Ahmad bin Hanbal betul-betul mendulang ilmu Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i lah Imam Ahmad mengetahui bagaimana nasikh mansukh, bagaimana tata cara memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tak aneh Imam Ahmad berkata, laziltu ad'u lisyafi'i mundu 30 sana. Aku senantiasa mendoakan Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Imam Syafi'i di zamannya dikenal dengan Nasirul Hadis, itu pembela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sangat memerangi yang disebut dengan fanatik madhab. Beliau sangat memerangi yang namanya taklid buta. Beliau mewajibkan murid-muridnya untuk ittiba, ya, senantiasa mengikuti dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan-ucapan beliau tersebut sangat masyhur di kitab-kitab beliau. Beliau yang berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'a li qawli ahadin. Kaum muslimin semua bersepakat bahwa apabila telah jelas kepada seseorang sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh ia meninggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Beliau juga yang berkata, la tuqalliduni idza wajadtu fi kitabi ma yukhalifu qawla rasul fal qawlu ma qalahu rasul fadribu qawlil ha'ir. Apabila kalian mendapatkan dalam bukuku ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Buang jauh-jauh pendapatku. Beliau juga yang berkata, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah pendapatku. Dalam riwayat yang lain beliau berkata kepada muridnya Ibnu Asad, ya Ibnu Asad, yaqdi ilai hayyitu aw mittu anna al-hadits idza sahha fa inni aqulu bih wa illam yabdugni. Wahai Ibnu Asad, nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup ataupun saya sudah meninggal dunia, bahwa apabila hadis telah sahih, itulah pendapatku, walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Sini beliau memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang luar biasa, bahwa pentingnya berhujjah dengan hadis sahih. Beliau berkata kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya Ahmad, anta a'lamu minni bil hadis. Hai Ahmad, engkau lebih alim dariku tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana al hadis sahihan fa akhbirni kufiyan kana au hijaziyan au baghdadiyan. Apabila ada hadis yang sahih, tolong kabarkan aku, hai Ahmad. Baik itu asalnya dari Kufah, dari Basrah, dari Baghdad, dari Madinah, dari Makkah. Insyaallah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kefakihan Imam Syafi'i luar biasa. Pernahkah antum melihat Musnad Al-Imam Syafi'i? Musnad Imam Syafi'i tipis, 1 jilid saja. Antum pernah lihat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal? Musnad Imam Ahmad berjilid-jilid, puluhan ribu hadis. Tapi lihat bagaimana kefakihan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun beliau pengetahuan tentang hadisnya lebih sedikit dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi kefakihan di dalam memahami hadisnya luar biasa sekali. Sebuah kisah bahwa ada seorang yang sengaja minta izin untuk bermalam di rumah Imam Syafi'i rahimahullah. Untuk apa? Dia ingin melihat bagaimana ibadah Imam Syafi'i rahimahullah. Maka semalaman ia melihat dan memperhatikan Imam Syafi'i. Rupanya dia kecewa berat
Kenapa? Karena Imam Syafi'i semalaman hanya tidur dan tidur. Baru bangun ketika adzan subuh berkumandang. Maka orang ini berkata, wahai Syafi'i, aku bermalam untuk memperhatikan bagaimana ibadah engkau. Tapi ternyata semalaman engkau hanya tidur. Kata beliau, aku tidak tidur tadi malam. Tadi malam aku memikirkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda kepada seorang anak kecil yang sedang sedih karena burung kesayangannya telah mati. Rasulullah bersabda, ya Aba Umair, mada fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu Nughair itu? Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Fastakhrajtu minhu ya mi'atu fa'idah. Dan aku berhasil mengeluarkan 100 faidah dari hadis tersebut. Bayangkan. Makanya diamnya Imam Syafi'i itu ternyata mikir. Beristimbat dari hadis yang sangat kecil. Nabi hanya bersabda kepada anak kecil, hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair? Coba kalau antum lakukan istimbat dari hadis ini apa? Tapi beliau beristimbat sampai 100 faidah hukum. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulaqin dalam Syarah Bukhari. Dan beliau menambahkan lagi sampai 120. Ikhwat Islam, azakumullah. Itulah Al-Imam Asy-Syafi'i. Hidup beliau, Masya Allah, waktu-waktunya habis untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanya, kaifa talabuka lil ilmi ya Imam ya Aba Abdillah? Bagaimana perasaan kamu di saat kamu menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i, seperti seorang ibu yang mencari anaknya satu-satunya yang hilang. Kata Imam Syafi'i, aku menuntut ilmu seperti seorang ibu yang mencari anaknya satu-satunya yang hilang. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, maka dari itu ya akhi, sangat-sangat pantas ya kalau kita mempelajari bagaimana akidah beliau. Bagaimana pemahaman beliau, bagaimana manhaj beliau. Ini penting sekali ya akhi, azakumullah. Ya. Baiklah ya akhi. Kita akan membahas yaitu bagaimana keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membahas tentang manhaj beliau di dalam memahami ya Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya pembahasan ini panjang sekali, ya tidak mungkin cukup hanya 2 jam saya duduk di sini berbicara. Ya. Tapi ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya ya tidak dibuang semua. Kita akan bahas sesuai dengan waktu saja. Setelah itu antum cari sendiri masing-masing. Ya. Yang pertama yaitu keimanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-iman bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Beriman bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan yang mengurus alam semesta. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yanbaghi syatmur rih fa innaha khalqun muti'un lillahi wa jundun min junudihi yaj'aluhu Allahu rahmatan idza syaa wa nikmatan idza syaa. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak boleh mencaci maki angin karena ia adalah makhluk yang menaati Allah dan salah satu daripada pasukan-pasukan Allah. Allah jadikan angin itu rahmat apabila Allah kehendaki, dan Allah jadikan sebagai adab bagi orang yang Allah kehendaki. Ini akidah, dan ini adalah merupakan tauhid. Ya, dalam kitab Tauhid ada sebuah bab yang berjudul bab larangan mencaci maki massa. Sementara Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak boleh mencaci maki angin.
Terkadang kita jatuh kepada keyakinan seperti ini. Ketika hujan turun, hujan lagi, kita kesal sama hujan. Ya, akhirnya nggak jadi nih rencana. Ya, mendung. Wah, akhirnya seakan-akan kita tidak ridho gitu, Pak. Ya, dengan apa? Dengan turunnya hujan atau dengan angin yang yang bertiup dan yang lainnya. Atau kita katakan hari ini hari yang kelabu buat saya. Dan yang lain-lainnya. Ini termasuk perkara yang banyak orang menganggap biasa-biasa saja. Padahal itu masalah akidah, din. Itu sama saja menisbatkan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah jenis mencaci maki makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jangan kalian mencaci maki angin, karena angin itu menaati perintah Allah. Berarti kalau kamu mencaci maki angin, seakan-akan kamu mencaci maki yang memerintahkannya. Di mana angin itu bersepoi tentunya, Pak, dengan perintah Allah untuk kemaslahatan yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Hujan Allah turunkan dengan perintah Allah. Barangkali buat sebagian orang mudarat, tapi untuk makhluk yang sangat banyak bermanfaat dalam kehidupan mereka. Maka ini sebuah akidah yang harus kita pahami baik-baik, ya. Islam azakumullah ya. Kemudian di antara keyakinan Imam Syafi'i dalam masalah akidah al-iman, at-ta'addub fil alfaz fi jambillah. Wa qala Syafi'i, itu hendaknya kita beradab dalam mengucapkan kata-kata, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Man qala mutirna bi naw'i kadza ala ma'na mutirna fi waqti kadza fala yakunu kufran wa ghairuhu min al-kalami ahabbu ilayya min." Siapa yang mengatakan begini, kita dihujani karena adanya bintang ini, maksudnya adalah kita diberikan hujan di waktu munculnya bintang ini, maka yang seperti ini tidak kufur dan bukan ucapan yang kufur. Tapi apabila ia mengucapkan kata-kata yang lain, itu lebih aku sukai. Karena ada sebuah hadis, Pak, ya. Hadis itu dari Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Imam Abu Daud dalam sunannya, bahwa Nabi SAW setelah sholat subuh di tempat sebuah namanya tempat Hudaybiyah, dan tadi malam turun hujan, Rasulullah setelah selesai sholat subuh menghadap kepada para sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, "Atadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah Ta'ala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Masuk di waktu pagi ini, ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani dengan karunia dan nikmat Allah, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka orang ini beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kita dihujani karena sebab adanya bintang ini dan itu, fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka ini orang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Kata-kata kita dihujani dengan adanya bintang, ini, Pak, kata yang sifatnya global. Sifatnya apa? Global. Kata Imam Syafi'i, apa niat Anda mengatakan ucapan itu? Kalau Anda maksudnya berkata, kita dihujani dengan adanya munculnya bintang ini, karena sudah kebiasaan, biasanya kalau muncul bintang ini biasanya turun hujan.
Dan tidak ada keyakinan sama sekali bahwa itu ada pengaruh dari hujan, dari bintang. Enggak. Kata Imam Syafi'i enggak masalah, tapi lebih baik ucapkan kata-kata yang lain. Kenapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini manhaj yang harus antum pahami. Menjauhi setiap ucapan dan lafaz yang bersifat global. Karena lafaz-lafaz yang bersifat global itu, Pak, yang artinya mengandung kemungkinan adanya makna yang benar dan yang salah, ini tidak boleh kita ucapkan ya kepada orang-orang awam terutama. Kenapa? Karena itu akan dikhawatirkan akan dipahami dengan apa? Pemahaman yang salah. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal sangat keras pengingkaran para ulama terhadap orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran makhluk, maka ia kafir. Kenapa para ulama begitu kerasnya? Padahal kata-kata lafadzku dengan Al-Quran makhluk mengandung dua makna benar, mengandung makna salah. Kalau yang dimaksud lafadzku dengan Al-Quran makhluk, artinya suaraku yang makhluk betul, sahih. Tapi kalau yang dimaksud yang aku ucapkan yaitu Al-Quran makhluk, ini jelas Jahmi. Kenapa orang-orang Jahmiyah mengucapkan lafadzku dengan Al-Quran makhluk, Pak? Karena di saat itu mereka sudah tidak punya hujah untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka dibantai habis oleh Imam Syafi'i dan para ulama di zamannya dengan hujah dan dalil yang sangat kuat bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Maka mereka menggunakan kata yang mujmal, yang global. Mereka merubah ucapan. Apa kata mereka? Lafzi bil Quran makhluk. Maka para ulama tahu maksud mereka. Maka para ulama pun segera mengingkari ucapan seperti itu. Sama dengan ucapan tadi, mutirna binau kada wa kada. Kita dihujani dengan adanya bintang dan ini dan itu. Ini mengandung makna yang benar, juga mengandung makna yang salah. Kalau ada orang berkata, kita dihujani dengan adanya bintang dan ini dan itu, dengan keyakinan bahwa bintang mempunyai pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi, maka ini kafir, Pak. Ini kufur. Ya. Kalau kita mengatakan kita dihujani dengan adanya bintang ini, tapi kita tidak yakin bahwasanya bintang yang memberikan hujan, tapi kita punya keyakinan adanya sabab musabab, maka ini termasuk syirik, tapi syirik kecil kata para ulama. Tapi kalau kita katakan kita dihujani dengan adanya bintang, artinya sebagai tanda saja. Biasanya sih kalau muncul bintang ini akan turun hujan. Ini boleh. Ya. Kata Imam Syafi'i, kalau itu maksudnya boleh, nggak masalah. Tapi jangan mengucapkan kata-kata itu. Ganti dengan kata yang lain. Ini manhaj loh, Pak. Kenapa? Karena para ahli bid'ah di zaman dahulu itu seringkali menggunakan kata-kata yang global untuk mengelabui orang-orang awam. Dan itu bukan manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, lihat bagaimana Imam Syafi'i memberikan kepada kita sebuah adab dalam mengucapkan kata-kata. Dalam Al-Qur'an pun demikian. Sebuah contoh misalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengucapkan ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna. Padahal Pak, ra'ina dan unzurna itu hampir sama maknanya. Tapi ketika ra'ina itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk meledek kaum muslimin, maka Allah melarang menggunakan kata-kata itu. Demikian memang manhaj yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jauhi lafaz-lafaz
yang mengandung makna-makna yang global. Bisa mengandung benar, bisa mengandung salah. Ya. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, at-tahdziru minasyirk wa min asbabihi. Di antara manhaj ataupun keyakinan Imam Syafi'i itu mewaspadai umat dari bahaya syirik dan sebab-sebab yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Al-Imam Syafi'i berkata, aqrahu an ya'dhama makhluqun hatta yuj'al qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Aqrahu, perhatikan mas, jangan bobo, jangan tidur. Ya. Imam Syafi'i sering memutlakan kata-kata akrahu dari kata makruh. Akrahu dari kata apa? Makruh. Dan banyak orang-orang yang terakhir di zaman ini memahami perkataan Imam Syafi'i akrahu dibawa kepada istilah makruh di zaman ini. Perlu kita ketahui bahwa istilah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu baru muncul di belakangan. Di zaman Imam Syafi'i belum dikenal. Iya. Dan kalau kita memperhatikan lafaz Al-Quran dan hadis, kata makruh itu seringkali dimutlakan untuk sesuatu yang haram. Contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah memakruhkan untuk kalian desas-desus dan banyak bertanya serta menyia-nyiakan harta. Padahal ini hukumnya haram semua itu. Tapi di situ Rasulullah menggunakan dengan ucapan apa? Kariha, makruh. Dalam surat Al-Isra, setelah Allah menyebutkan tentang kesyirikan, larangan durhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim, terus lalu Allah mengatakan apa? Kana dzalika inda rabbika makruha. Itu semuanya di sisi Rabbmu makruh. Syirik makruh. Durhaka kepada orang tua makruh dengan bahasa sekarang. Enggak, maksud Al-Quran di situ artinya apa? Haram. Nah, Imam Syafi'i termasuk salaf. Antum tahu tidak batasan salaf dengan khalaf itu tahun berapa? Kapan disebut salaf, kapan disebut khalaf? Batasannya 399 kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berarti 399 ke bawah disebut apa? Salaf. Apa ke atas ya. Sementara Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204 Hijriah. Imam Ahmad wafat tahun berapa? Masa nggak ada yang tahu Pak? Ulama kita loh Pak. Tahun 246 Hijriah. Imam Bukhari 256. Nah, mereka itu disebut dengan khalaf as-salaf. Mereka disebut generasi salaf. Adapun tahun 400 ke bawah, 400 500 disebut dengan khalaf. Istilah makruh yang kita kenal, yang apabila dilakukan apa? Makruh yang kita kenal apa? Kalau dilakukan tidak berdosa atau dapat pahala? Tidak berdosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Tadi kebalikan apa? Kebalikan sunnah. Yang kita pahami sunnah itu apa? Kalau dilakukan dapat, kalau tinggalkan tidak berdosa. Ini adalah muncul di zaman khalaf. Belum muncul di zaman salaf. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengingatkan masalah ini. Beliau berkata,
Wa mansya'u ghalatil mutaakhirin. Sumber kesalahan orang-orang terakhir adalah memahami lafaz-lafaz salaf dengan pemahaman khalaf. Paham tidak? Imam Syafi'i rahimahullah salaf. Beliau ucapan kata-kata makruh, akrahu, mengikuti gaya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena itu bahasa Al-Quran. Maka ketika beliau mengatakan akrahu, artinya apa? Makruh apa haram? Haram. Ini ingat baik-baik, Pak. Jadi Imam Syafi'i kalau mengatakan akrahu, artinya apa? Haram. Iya. Makanya Imam Syafi'i pernah ditanya tentang ma'am. Tahu nggak ma'am? Kumpul-kumpul di beberapa kematian dan membuat makanan di situ. Apa kata beliau? Akrahul ma'tam. Akrah. Orang di zaman sekarang apa? Imam Syafi'i cuma memakruhkan kok, nggak mengharamkan. Buktinya Imam Syafi'i mengatakan akrahu. Akrahu kan artinya makruh. Kita katakan maaf, akhi, Imam Syafi'i bicara dengan bahasa salaf, bukan bahasa apa? Khalaf. Iya. Maka dari itu Al-Quran dan hadis, Pak, pahamilah dengan bahasa salaf. Jangan pahami dengan bahasa apa? Khalaf. Kesalahan besar. Iya. Nah ini ya akhwat Islam azam. Baik, kita lanjutkan. Akrahu an yu'adzam makhlukun. Aku memakruhkan, artinya mengharamkan, untuk memuliakan atau mengagungkan makhluk, hatta yuj'ala qabruhu masjidan, sampai kuburannya dijadikan masjid. Makhafatal fitnati alaih, karena khawatir akan muncul fitnah. Itu yang fitnah yang dimaksud di sini apa? Syirik. Karena salafus saleh seringkali memutlakkan kata fitnah dengan apa? Syirik. Karena itu juga bahasa Al-Quran. Allah mengatakan dalam apa namanya Al-Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih Rasulullah untuk ditimpa fitnah. Kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan fitnah di situ apa? Syirik. Ya, Allah juga berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." Perangi mereka sampai tidak terjadi apa? Fitnah. Maksudnya apa? Syirik. Walaupun Al-Quran memutlakkan untuk makna yang lain, seperti ujian dan yang lainnya, sesuai dengan siapnya tentunya ya akhwat Islam azakumullah wa ya. Maka Imam Syafi'i berkata, aku mengharamkan untuk mengagungkan makhluk sampai kuburannya dijadikan masjid, karena khawatir fitnah itu syirik. Wa ala man ba'dahum minan nas, dan akan menjadi fitnah untuk orang-orang setelahnya dari manusia. Subhanallah. Ini ucapan Imam Syafi'i, Pak, yang tidak dipraktekkan oleh mazhab Syafi'i di zaman sekarang. Kita dapati justru di negeri kita banyak masjid-masjid ada kuburannya, Mas. Iya Pak? Iya. Bahkan kuburan itu diziarahi. Untuk pergi ke Surabaya, kuburan Sunan Ampel. Sebagian ikhwah kita ada yang sengaja pergi ke sana pengen ngeliat aja. Ternyata di sana ada yang sujud sampai sujud menghadap kuburan. Dan kesyirikan ya Islam. Dengan alasan katanya Masjid Nabawi ada kuburannya. Padahal yang memasukkan kuburan Nabi ke masjid itu bukan sahabat, Pak, tapi seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 92 Hijriah. Dan itu pun diingkari oleh para ulama tabi'in di zaman itu. Perbuatan raja tidak bisa dijadikan hujah, apalagi bertabrakan dengan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, la tattakhidhu qabri idan. La'anallahu al-yahud wal nasara
ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Lalu Imam Syafi'i menafsirkan apa yang dimaksud dengan mengambil kuburan sebagai masjid dengan 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu dijadikan sebagai masjid, tempat sholat. Penafsiran yang kedua yaitu sholat menghadap masjid, menghadap kuburan. Dan penafsiran yang ketiga yaitu duduk di atas, sholat di atas kuburan tersebut. Maka ini adalah semua dilarang kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi aneh ya Pak ya, di negeri kita malah ramai, bahkan menganggap masjid yang ada kuburannya itu lebih utama dibandingkan masjid yang ada kuburannya. Ya, antum kalau pergi ke Jawa, ya ke pelosok-pelosok, justru malah hampir di setiap masjid ada kuburannya. Susah kita jadinya nyarinya. Iya, Allah musta'an. Kalau di Medan enggak? Ada juga ya. Ada juga. Iya. Nah inilah ya akal Islam. Ternyata Imam Syafi'i mengingkari. Bahkan Imam Syafi'i bukan hanya memakruhkan, haram, enggak boleh. Akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Beliau juga berkata, "Faqullu man halafa bi ghairillahi karihtulah wa khasyitu an takuna yaminu maksiyatan." Setiap orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, aku makruhkan. Maksudnya makruhkan sini apa? Haram. Aku khawatir kalau sumpahnya itu jadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Syafi'i. Sementara di negeri kita banyak orang yang berkata apa-apa. Demi Allah, demi Rasulullah. Banyak Pak, dari orang-orang yang tidak paham. Demi Allah, demi Rasulullah. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Masyaallah. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan masalah syirik ini Pak, karena syirik itu besar Pak. Dimana di zaman kita, di negeri kita ini syirik dianggap biasa, syirik dianggap gampang, syirik tidak dianggap sebagai dosa paling besar. Di negeri kita ini banyak orang menganggap syirik terbesar itu korupsi. Dosa besar apa? Yang paling besar itu korupsi. Ya. Bahkan ada mereka kalau yang namanya maksiat seperti zina, judi, mereka ingkari rame-rame. Memang bagus sih mengingkari kemaksiatan, walaupun tata caranya yang kita harus kritisi juga. Tapi masalah syirik dibiarkan. Padahal kesyirikan itu ya akhul Islam a'dhamul dzulm. Kezaliman yang paling zalim itu ya syirik. Allah mengatakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Di Bogor itu Pak, ada sebuah tempat. Di situ ada kuburan. Di dalamnya ada 9 kuburan. Orang-orang bahkan sampai pejabat-pejabat teras atas pun juga datang ke situ. Salah satu ikhwah kita sengaja ingin survei aja dia di sana. Sebelum masuk dimintai uang 100.000. Kemudian dia masuk situ, dia lihat-lihat. Rupanya penjaga kuburan nanya, "Mas, mau apa kemari?" Kalau mau minta jabatan, ini kuburannya. Kalau untuk enteng berjodoh, ini kuburannya. Jadi setiap kuburan ada tugasnya masing-masing. Bayangkan Pak, sampai demikian syiriknya Pak. Kita ribut, orang Nasrani mengatakan Tuhan itu 3, dari yang 3 tapi 1.
Tapi kita diam, orang mempersekutukan Allah dengan kuburan-kuburan yang begitu banyak. Ya. Di daerah sana juga Pak, ada sebuah tempat namanya Cikunul. Itu ada sekitar 20 kuburan. Orang mau ziarah kubur di situ, nanti akan ada foto kuncen-kuncennya. Silakan pilih kuncen yang mana. Di situ ada keyakinan mandi di situ bisa membersihkan dosa dan yang lainnya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kuburan. Ya. Dan selalu mereka berdalih ini kan kuburan wali. Yang namanya wali itu kan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan banyak dosa. Kita aja mau ketemu presiden harus lihat ajudan, kata mereka. Masya Allah. Inilah terkadang syubhat-syubhat yang menyebabkan mereka menganggap itu bukan syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum musyrikin Quraisy dari sisi sini, Pak. Antum tahu, orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka apa? Allah. Mereka tidak mengatakan Lata yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 25 apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan apa? Allah. Imam Al-Qurtubi membawakan sebuah asar dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in. Beliau berkata, kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ketika mereka ditanya, fama makna ibadatikum lihaula'il asnam? Lalu apa makna ibadah kalian kepada patung-patung itu? Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu semua nama-nama orang saleh. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar. Allah mengatakan walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah itu berkata, kami tidak beribadah kepada mereka, enggak, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka tidak ada niat menyembah patung-patung itu. Niat mereka agar para wali ini kan orang-orang soleh bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama di zaman sekarang, ya mungkin karena ketidakpahaman atau banyak syubhat. Ketika ditanya kamu menyembah kuburan? Enggak. Siapa yang menyembah kuburan? Kami hanya menyembah Allah. Tapi kenapa kamu berdoa di sisi kuburan? Kami tidak berdoa kepada mayat. Enggak, kami hanya berdoa kepada Allah. Kami berdoa di kuburan agar doa kami lebih disampaikan oleh mereka kepada Allah. Ini apa namanya, Pak? Ini namanya minta syafaat. Ini namanya mengharapkan syafaat orang yang sudah meninggal dunia. Itu justru kesyirikannya kaum musyrikin dahulu, yaitu mengharapkan syafaat orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Allah membantah mereka dalam firman-Nya apa? Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan hai Muhammad kepada mereka itu milik Allah lah syafaat itu semuanya. Mayat-mayat yang sudah meninggal itu tidak memiliki syafaat sama sekali, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ya akhwat Islam, yang keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau tegas di situ mengatakan, ya jangan sampai kita mengagungkan ikhwat Islam azakumullah. Ya, seseorang sampai diagungkan kuburan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tauqiru janibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan menghormati
kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Amr bin Abi Sawad, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, ma a'ta Allah azza wa jalla nabiyyan ma a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Faqultu a'ta Isa alaihi salam ihya al-mauta. Faqala أعطي محمد صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان يخطف إلى جنبه حتى هيئ له المنبر فلما هيئ له المنبر حن الجذع حتى سمع له صوت فهذا أكبر من ذلك. Berkata Amr bin Abi Sawad, Imam Syafi'i berkata kepadaku, Allah tidak pernah memberikan kepada seorang nabi pun sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW melebihi yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Paham tidak? Lalu aku berkata, kata Amr bin Abi Sawad, bukankah Nabi Isa diberikan oleh Allah mukjizat menghidupkan orang yang mati? Berarti kan itu tidak diberikan kepada Rasulullah. Apa kata Imam Syafi'i? Bukankah Nabi Muhammad diberikan mukjizat, yaitu Rasulullah pernah berkhutbah tadinya di batang kurma. Kemudian ketika dibuatkan mimbar, batang kurma itu menangis. Sampai kemudian Nabi memeluknya. Lalu ia pun berhenti menangis. Kata Imam Syafi'i apa? Ini lebih agung daripada mukjizat Nabi Isa. Insyaallah kepada Islam azakumullah wa ya. Lihat maksud Imam Syafi'i apa? Bahwa ini lebih besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW lebih agung dari itu semua. Sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akal Islam azakumullah wa ya. Kalau menghidupkan yang telah mati, memang itu hak Allah. Nabi Isa hanya diperintahkan saja dengan cara tertentu, lalu Allah yang menghidupkan. Nabi Isa hanya diberikan ilham oleh Allah, wahyu untuk melakukan suatu perbuatan, lalu Allah lah yang menghidupkan. Ya. Kemudian setelah itu dia mati lagi. Itu mayat yang memang tadinya hidup kemudian mati, lalu Allah hidupkan lagi karena adanya roh kemudian mati. Ini batang nggak ada rohnya sama sekali. Ternyata ya mukjizat Rasulullah Allah jadikan dia bisa nangis. Bukankah kata Imam Syafi'i ini lebih agung daripada itu? Jelas sih apa Islam azakumullah. Ya. Dan ini syubhat orang-orang Nasrani, Pak. Kenapa mereka mengatakan bahwa Isa itu Tuhan? Katanya di antara sifat Tuhan adalah menghidupkan yang telah mati. Sedangkan Nabi Isa bisa menghidupkan yang telah mati. Allah, saya pernah debat. Ada seorang ibu, alhamdulillah ibu itu sudah ngaji. Dia bilang ke saya, Ustaz, saya punya anak murtad. Ustaz, bisa nggak datang ke rumah saya untuk dialog sama dia? Kata saya, baik Bu, insya Allah. Akhirnya saya datang. Rupanya memang sudah sangat kuat sekali Pak, ngeyelin Pak. Saya bilang ke dia, apa alasan Anda mengatakan Isa itu Tuhan? Sementara dalam Injil tidak ada satupun kata-kata yang menunjukkan bahwa Isa Tuhan. Sebutkan kepada saya satu ayat Injil yang mengatakan Isa Tuhan. Apa kata dia? Buktinya Isa bisa menghidupkan yang telah mati. Dan itu sifat Tuhan. Saya balas, Dajjal pun bisa menghidupkan yang sudah mati. Apakah Dajjal Tuhan? Diam dia. Dajjal bisa kan? Dalam hadis yang masyhur, ya, seorang pemuda ditangkap oleh Dajjal, digergaji jadi dua, lalu kemudian Dajjal berjalan di antara dua belah tubuhnya, nempel lagi, hidup.
Berarti Dajjal Tuhan? Ini ya akhwat Islam azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan yang diberikan kepada Rasulullah lebih besar dari itu. Apa itu? Batang kayu bisa menangis, padahal dia bukan makhluk hidup. Itu lebih besar. Dan keyakinan kita, Pak, bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah lebih banyak dibandingkan dengan seluruh nabi. Bahkan Imam As-Sayuti mengatakan Rasulullah diberikan oleh Allah 2000 mukjizat. Ya. Ikhwata Islam azakumullah ya. Nah, maksud apa yang saya sebutkan tadi adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk menghormati beliau, mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimur Rasul, memuliakan Rasul, itu adalah perkara yang wajib, bahkan itu iman yang wajib. Setiap muslim wajib mengagungkan atau yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya memuliakan Rasulullah bukan berarti mengkultuskan sampai kepada derajat ketuhanan, bukan. Karena di kalangan kaum muslimin ya, mereka ada yang memuji Rasulullah itu Pak sampai derajat ketuhanan. Dalam qasidah yang sangat masyhur ya, yang sering dinyanyi-nyanyikan di mana itu, di surau-surau. Fa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami, fa inna min judika dunya wa dharratiha, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan seisinya. Dan di antara ilmumu, ilmu lauhul mahfud dan qalam. Masya Allah. Lihat, katanya Rasulullah tahu apa yang ada di lauhul subhanallah. Padahal Allah tegas mengatakan yang mengetahui yang gaib siapa? Allah. Ya. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang ada di langit dan di bumi yang gaib kecuali Allah. Allah juga berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini Pak, masyhur yang disebut dengan sholawat kamilah atau sholawat nariyah. Siapa yang hafal? Pernah dengar nggak? Sholawat nariyah? Kayaknya masyhur deh. Di Medan nggak masyhur. Usolli sholatan kamilatan wa usolli salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku ucapkan salam dengan salam yang sempurna, yang dengan Rasulullah ya, maka lepas semua ikatan-ikatan. Dengan Rasulullah maka hilang semua musibah ya dan bencana. Dengan Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan Rasulullah akan diraih semua keinginan. Bayangin Pak, sampai begitu. Dan ternyata salawat kamilah ini Pak, yang membuatnya orang belakangan. Tidak ada sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Baik, yang kelima. Akidah beliau tentang asma dan sifat.
Nah ini akan antum lihat bahwa Imam Syafi'i bukan Asy'ari. Kalau Asy'ari hanya menetapkan berapa sifat? 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Siapa yang masih ingat? Ini 20 sifat masyhur juga. Dulu waktu SD, SMP diajarin itu Pak. Itu namanya sifat wajib. Jadi Allah wajib bersifat ini. Selain itu haram. Seakan-akan kita yang ngatur Allah. Ya Allah, engkau wajib punya sifat ini ya. Dan engkau nggak boleh punya sifat ini. Enak aja masa Allah diatur sama kita. Kewajiban kita justru harusnya mengikuti apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Bukan kita ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa Abul Hasan al-Asy'ari? Jadi Asy'ari itu disebutkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Sebetulnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang pertama fase Mu'tazilah. Karena memang beliau punya ayah tiri pentolannya Mu'tazilah, Al-Jubba'i namanya. Kemudian beliau sering debat dengan ayahnya, banyak beliau tidak puas. Akhirnya beliau pindah ke akidah Kullabiyah atau Asy'ariyahnya itu, yang hanya menetapkan 20 sifat saja. Kemudian di akhir-akhir hayatnya beliau kemudian kembali kepada mazhab Salafus Saleh. Dan ini tampak dalam 3 kitab beliau. Rujuknya beliau kepada akidah Salafus Saleh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah imam yang 4, itu pada 3 kitab beliau. Kitab yang pertama Maqalat Islamiyyin, 3 jilid, di mana beliau menyebutkan di situ keyakinan-keyakinan firqah dalam Islam. Ketika sampai kepada firqah Kullabiyah yang itu adalah fase beliau yang kedua, beliau menyebutkan. Setelah itu beliau menyebutkan aqidatus salaf. Lalu beliau menyebutkan di situ semua sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Allah, bahwa Allah bersemayam di atas arasy, bahwa Allah punya mata, punya tangan, sebagai yang ditunjukkan oleh dalil, bahwa Allah punya begini, terus disebutkan sifat-sifat itu semua. Lalu di akhirnya beliau berkata apa? Wa hadza madhabu Ahmad bin Hanbal wa bihi aqul. Dan inilah pendapat dan keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan keyakinan ini saya berpendapat. Dalam kitab Maqalat Islamiyyin di jilid 2 itu, beliau menyatakan rujuknya jelas di situ. Kitab yang kedua yaitu Al-Ibanah, ya, an Syariatid Diyanah. Namun Al-Ibadah ini diingkari oleh kaum Asy'ari di zaman ini. Bahkan mengatakan katanya kitab Ibanah itu dusta atas nama Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi itu sudah dibantah oleh Al-Hafidh, ya, Ibnu Asakir dalam kitab beliau Tabyin Kadzabil Muftari, dan beliau menetapkan bahwa itu memang bukunya Abul Hasan al-Asy'ari. Kitab yang ketiga yaitu kitab Risalah ila Ahli Tsaghar. Di mana dalam kitab Risalah itu beliau pun juga menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 3 kitab ini beliau tegas, beliau telah rujuk kepada keyakinan apa? Salaf. Dan beliau tidak lagi berkeyakinan 20 sifat. Tapi qadarullah yang tersebar sampai detik ini, keyakinan beliau fase yang kedua, bukan fase yang ketiga, di mana beliau telah rujuk kepada keyakinan Salafus Saleh. Dan Abul Hasan al-Asy'ari ini hidup ya sekitar 100 tahun lebih setelah imam yang 4. Beliau tidak semasa dengan Imam Syafi'i, tidak pula dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan jauh setelah itu. Maka mungkinkah kita katakan Imam Syafi'i mazhabnya Asy'ari keyakinannya? Mungkin kan Pak? Masa dia disebutkan orang yang duluan kepada orang yang belakangan, gimana? Ya.
Maka dari itu ya akhwat Islam, kita akan lihat bahwa memang keyakinan Imam Syafi'i dalam masalah asma wa sifat tidak sama dengan keyakinan Asy'ari. Baik ya akhwat Islam, Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Ar-Risalah di muqaddimahnya, Alhamdulillahilladzi huwa kama wasafa bihi nafsahu wa fawqa ma yasifu bi khalquhu. Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dan melebihi yang disifati oleh makhluknya. Subhanallah. Lihat, Imam Syafi'i memberikan kaidah dalam masalah asma was sifat. Apa kata Imam Syafi'i? Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Maksudnya Imam Syafi'i apa? Artinya kita wajib mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya, bukan sebagaimana menurut kita. Sementara orang-orang Asy'ari mensifati Allah menurut akal-akal mereka. Makanya ketika orang Asy'ari ditanya, kalian kenapa mensifati Allahnya 20 saja? Enggak 30, enggak 40. Apa kata mereka? Karena itu yang masuk di akal. Iya, jawabannya begitu. Karena itu yang masuk di akal. Selain itu nggak masuk di akal. Iya, nggak masuk di akal. Iya. Padahal sebetulnya akalnya yang error, Pak. Akal yang sehat mengatakan semua sifat Allah sesuai. Apa masuk akal semuanya? Saya berikan contoh. Kenapa si orang Asy'ari tidak mau mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Tidak mau. Bahkan tegas mengatakan siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy kafir. Ya. Selalu mereka menuduh Ahlussunnah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy apa coba? Mujassimah, musyabbihah. Dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita tanya, kenapa kalian menolak? Apa kata dia? Tidak mungkin Allah butuh tempat. Sebab kalau Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Sementara yang namanya butuh tempat itu sifat makhluk. Itu alasannya, Pak. Kita katakan, maaf. Kenapa Anda mengatakan kalau Allah berada di atas tempat, di atas arsy berarti butuh tempat? Kata dia, karena itu yang memang di akal kita seperti itu adanya. Kita katakan, ya, karena Anda menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang namanya makhluk, kalau berada di tempat, berarti berada di tempat, berada di suatu, berarti butuh tempat. Kalau antum berada di atap, berarti butuh apa? Tempat. Kalau antum berada di ranjang, di kasur, kasurnya diambil, jatuhlah antum. Ya enggak? Itu makhluk betul. Masalahnya kamu itu hendak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kami mengatakan Allah bersemayam di atas arsy sama sekali tidak berkonsekuensi butuh tempat, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kata dia, itu nggak masuk di akal. Baiklah kalau begitu, hai Asy'ari, kamu menetapkan sifat bagi Allah iradah? Ya, iradah. Allah punya sifat iradah, berkeinginan. Bukankah makhluk pun punya iradah? Kenapa kalian tidak mengatakan berarti Allah sama dengan makhluknya? Apa kata mereka? Oh tidak, iradah Allah sesuai dengan keagungannya. Kalau begitu kita katakan juga bersemayamnya Allah di atas arsy sesuai dengan keagungannya. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Iya. Kamu yakin Allah punya sifat Sami'un Basir? Ini termasuk tetap sifat yang ditetapkan oleh Asy'ari. Oh iya, Allah mendengar dan melihat. Bukankah makhluk pun juga mendengar dan melihat? Oh tidak, tidak sama mendengarnya Allah dan melihatnya Allah dengan makhluknya. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya kalau begitu.
Kaum Asy'ari tidak yakin Allah punya sifat marah. Kenapa katanya? Mustahil Allah marah. Yang namanya marah itu ghalyanud dam fil qalb, yaitu mendidihnya darah di dalam hati. Ini sifat makhluk, nggak mungkin Allah punya sifat marah. Ya, kita katakan sama dengan yang kita sebutkan tadi. Oke deh. Lalu kenapa kalian tetapkan sifat iradah untuk Allah Subhanahu wa taala? Selalu ucapan begitu. Iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Kalau gitu kita katakan marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Selesaikan. Lalu kenapa harus dibeda-bedain gitu? Subhanallah ya akhwal Islam. Maka Imam Syafi'i mengatakan di sini, alhamdulillah alladzi huwa kama wasafa bihi nafsuhu wa fawqa ma yasifu bihi khalquhu. Segala puji bagi Allah sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya dan melebihi apa yang disifati oleh makhluknya. Lihat. Artinya, kalau makhluk menganggap sifatnya begini, Allah lebih dari itu. Karena sifat Allah, ya, kesempurnaan Allah mengharuskan sifatnya pun tak, ya, sangat banyak dan tak terbilang ya Islam. Berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Yunus bin Abdul A'la al-Aili qala sami'tu Aba Idris Aba Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul. Berkata Ibnu Abi Hatim, tahukah Ibnu Abi Hatim? Ibnu Abi Hatim itu penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Dan beliau anak dari seorang ulama besar yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim ini ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Mungkin antum baru dengar juga ya. Ya. Itu harus banyak kenalan sama ulama, Mas. Jangan cuma pemain sepak bola diapalin. Ya, terkadang banyak kaum muslimin kalau ditanya pemain sepak bola sampai apa tuh? Lini depan, lini belakang, siapa namanya. Oh, Masya Allah. Gak bagus tuh. Yang bagus tuh ngapalin ulama-ulama kita, Pak. Ya. Abu Hatim Ar-Razi berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Yunus bin Abdul A'la. Yunus bin Abdul A'la ini temannya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau yang banyak memuji Imam Syafi'i. Beliau berkata, ma ra'aitu aqal min Syafi'i. Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih berakal dari Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika aku berdebat pada suatu permasalahan dan berselisih dengan dia. Setelah itu dia memegang tanganku dan berkata, wahai Yunus, apa yang menghalangi kita untuk kita selalu bersama walaupun kita berselisih? Berselisih dalam permasalahan ijtihadiyah maksudnya. Ya. Berkata Yunus bin Yazid bin Abdul A'la, qal sami'tu Aba Abdullah, aku mendengar Abu Abdullah. Abu Abdullah itu artinya kunyah beliau ya. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul, wa qad su'ila an sifatillahi ta'ala wa ma yu'minu bih. Dan Imam Syafi'i telah beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah dan apa yang diimani oleh beliau. Maka beliau berkata, faqal lillahi ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu la yas'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat 'ala al-hujjah radduha li'anna al-Qur'ana nazala biha wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qawlu biha fima ruwiya anhu al-'adlu fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjati 'alaihi fa huwa kafirun fa amma qabla thubutil hujjati 'alaihi fa ma'dzurun bil jahl li'anna ilma dhalika la yudraku bil aql wala bir ru'yati wal fikr wala yufakkir bil jahl biha ahadun illa ba'da intihai al-khabar ilaihi biha wa nuthbitu hadhihi sifat wa nunfi anha at-tashabbuh kama nafat tashabbuh an-nafsi faqala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kita akan terjemahkan sedikit-sedikit ya. Karena panjang perkataan beliau ini aja belum selesai. Beliau berkata, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat.
yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, maka tidak boleh untuk siapapun dari manusia menolak ya apa yang telah tegak hujah padanya. Karena Al-Quran telah menurunkan ayat-ayat tentang sifat. Rasulullah SAW juga telah mengabarkan demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil. Siapa yang menentang setelah tegaknya hujah, maka ia kafir. Adapun kalau belum tegak hujah, maka diberikan udzur dengan kebodohan dia. Karena ilmu tentang sifat itu tidak bisa diketahui oleh akal, tidak pula dengan melihat dan berpikir. Maka tidak boleh seseorang berpikir dengan kebodohan kecuali setelah dia sampai kepadanya berita dari Rasulullah SAW. Dan kita tetapkan sifat, tapi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, sebagaimana Allah meniadakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sampai beliau berkata, "Nahu ikhbarillahi subhanahu iyana annahu sami'un basir." Contohnya kata Imam Syafi'i, yaitu sifat Allah mendengar dan melihat. Wa anna lahu yadain, dan bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah terbuka. Ya. Wa anna lahu yaminan, dan bahwasanya Allah punya tangan kanan. Allah memiliki bahwasanya tangan Allah itu kanan. Allah berfirman, was samawati matwiyatum biyaminih, dan langit itu akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Wa anna lahu wajhan, bahwa Allah punya wajah, berdasarkan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Dan juga Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Wa anna lahu qadaman, dan aku meyakini bahwasanya Allah punya kaki, berdasarkan firman sabda Rasulullah SAW, hatta yadu'a rabbu fiha qadama, sampai Allah meletakkan kakinya dalam api neraka, dalam hadis yang sahih, ya, yakni jahannam. Wa annahu yadhaq min abdil mu'min, dan bahwa Allah punya sifat tertawa, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, innahu laqiyallahu wa huwa yadhaq alaih, sesungguhnya orang ini bertemu dengan Allah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan Allah tertawa kepadanya. Wa annahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya, dan aku yakin bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, berdasarkan khabar dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada hal itu. Wa annahu laisa bi'awar, bahwa mata Allah itu tidak pecak sebelah. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu pecak sebelah, sementara Allah tidak pecak sebelah. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamah bi absarihim, dan aku beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah kelak pada hari kiamat, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Wa anna lahu isbi'an, bahwa Allah punya jari jemari, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak ada hati seorang hamba pun kecuali ia di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sifat yang diyakini Imam Syafi'i ditolak oleh Al-Asy'ari. Karena beliau mengatakan di sini Allah punya dua tangan. Kalau antum tanya kepada orang Asy'ari, Allah punya dua tangan, berarti kamu mengatakan Allah sama dengan makhluk, enggak? Ketika dibacakan ayat, bagaimana dengan ini? Bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Oh, yang dimaksud dengan yad di situ bukan tangan, tapi maksudnya kekuasaan. Kita katakan ajib, kan bentuknya musanna, dua, yadahu. Kalau diterjemahkan berarti justru kedua kekuasaan Allah. Masa kekuasaan Allah cuma dua? Lalu Allah mensifati situ mabsutatan, terbuka. Gak mungkin ditakwil kepada makna kekuasaan, karena redaksinya sudah menunjukkan kepada dua.
bal yadahu, justru dua-dua tangan Allah. Sehingga ini ayat tegas banget, tidak bisa ditakwil kepada makna yang lain. Kata Imam Syafi'i, Allah turun ke langit dunia. Tapi orang Asy'ari mengatakan, gak mungkin Allah turun ke langit dunia. Masa? Itu kan sifat makhluk. Ketika kita bacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih, disahihkan oleh seluruh ulama Ahlussunnah, bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam apa katanya? Itu yang turun rahmatnya. Kita katakan ajib. Masa rahmat Allah turunnya pada malam sepertiga malam terakhir doang? Ya. Rahmat Allah itu turun setiap saat. Iya kan? Sehingga siap dan redaksi hadis tidak bisa ditolak sebetulnya di akal Islam. Kata Imam Syafi'i bahwa Allah punya kaki. Emang sekarang jam berapa sih? Ada jam? Jadinya saya bingung. Kalau bisa pukul 11.20 udah tanya jawab. Oke, siap. Kata Imam Syafi'i, Allah punya kaki. Berdasarkan hadis, sampai Allah memasukkan kakinya dalam neraka. Karena waktu itu neraka berkata, ya Allah, masih ada tambahan enggak? Masih ada tambahan enggak? Terus neraka berkata begitu. Maka Allah pun memasukkan kakinya ke neraka. Lalu neraka berkata, cukup ya Allah. Apa kata orang Asy'ari? Gak mungkin Allah punya kaki. Lalu hadis itu bagaimana? Itu maksudnya sekelompok manusia. Ajib. Mana ada dalam bahasa Arab qadam artinya sekelompok manusia? Nggak ada, Pak. Ya. Silakan antum tanya orang Arab manapun juga yang namanya qadam itu ya kaki. Makanya kan sepak bola bahasa Arabnya apa? Kuratul qadam. Bola kaki. Ya akhwat Islam azakumullah ya. Inilah ya akhi azakumullah ya. Maka ini semua sifat yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan tentunya yang beliau imani itulah yang diimani oleh seluruh ulama di zamannya. Antum pernah baca buku yang berjudul Aqidatu A'immatil Amsar, akidah ulama di seluruh negeri, yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Keduanya ulama salaf, bukan khalaf. Kalau Asy'ari ulama khalaf. Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari itu termasuk khalaf. Ya. Imam Ibnu Abi Hatim dan Abu Hatim Ar-Razi ini salaf, menulis kitab Aqidatu A'immatil Amsar, di mana ya Abu Zur'ah dan Ibnu Abi Hatim ini ditanya, beliau menulis tentang keyakinan seluruh ulama yang engkau dapati di negeri-negeri yang kalian datangi itu. Maka beliau mengatakan, kami mendapati ulama-ulama di berbagai macam negeri, semuanya berkeyakinan. Kemudian disebutkan keyakinan banyak di situ. Kemarin bulan puasa saya kaji di TV Roja, 20 hari habis, alhamdulillah, kajian kitab Aqidatu A'immatil Amsar. Dan keyakinannya tidak ada bedanya dengan apa yang diyakini Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ikhwata Islam azakumullah. Kemudian yang selanjutnya, iqrarun nususi sifat ala zahiriha. Bahwa Imam Syafi'i mewajibkan mengimani ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan lahiriahnya. Tidak boleh ditakwil kepada makna yang lain. Saya ingin sedikit menjelaskan apa itu makna takwil, Pak. Takwil itu artinya memalingkan makna yang tampak kepada makna yang lain. Contoh, kalau saya berkata kepada antum, saya melihat singa, saya melihat, makna yang tampak dari singa apa?
binatang buas. Sehingga ya kan, jangan dipalingkan kepada yang lain. Oh, mungkin maksudnya beliau itu lelaki yang gagah berani kali. Gak boleh. Haram, Pak, kita mentakwil ucapan seseorang yang tampak kepada makna lain dengan tanpa bukti dan dalil. Sebab kalau kita memahami duluan makna lain, rusak pemahaman kita semua. Bahkan dalam ucapan kita sehari-hari. Nah, pergi kamu ke pasar, nak, beli kambing sana. Baik ya, pulang bawa ayam. Loh, kok kamu bawa ayam? Maksud kambing menurut saya itu ya ayam. Karena itu kan binatang ternak juga, sama. Bego kamu, kata ayam. Masa kambing sama dengan ayam? Nah, Pak, itulah dampak takwil, Pak. Dampak takwil itu artinya apa? Oh, maksudnya ini begini. Sebuah kesalahan memalingkan makna yang tampak kepada makna yang lain dengan tanpa apa? Dalil. Kalau antum disuruh sama guru, tolong ambilkan pulpen. Antum ambil pensil. Dengan alasan pulpen itu ada kemungkinan makna pensil juga. Salah besar antum. Pasti dimarahin sama gurunya. Saya suruh ambil pulpen, kok ngasih ambil pensil sih? Nah, demikian pula begini. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, justru kedua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Bukan tangan maksudnya, tapi kekuasaan. Karena yad itu kan diantara maknanya kekuasaan. Betul, tapi kan itu siapnya nggak mungkin makna lain. Karena itu mutsanna hanya dua. Justru kedua tangannya, tidak mungkin dua kekuasaan. Ya, takwil namanya. Kalau memang ada dalil yang harus kita memahami kepada itu, boleh, nggak masalah. Mentakwil, ya, membawa makna yang tampak kepada makna lain yang tidak tampak karena adanya dalil, boleh. Ini disebut dengan takwil yang sahih. Disebut dengan apa? Takwil yang sahih. Kalau tanpa dalil, itu namanya takwil yang fasid, yang rusak, yang tidak boleh, haram hukumnya, Pak. Paham nggak, Pak? Nah, Pak, ya, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa mentakwil sifat-sifat Allah itu haram, kecuali kalau ada dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, berkata, menyebutkan tentang wajibnya memahami sesuai dengan lahiriahnya. Kata Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'a an rasulillah wa ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah wa ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang Rasulullah inginkan. Ya. Dan diriwayatkan dari Rabi', demikian pula dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i, ya, annahu kana yuqiru bi ayati sifat wa ahaditsaha kama ja'at min ghairi taqyifin wala tashbih wala ta'tilin wala tahrif ala tariqati salaf. Bahwa Imam Syafi'i menetapkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya sesuai dengan lahiriahnya, dengan tanpa mempertanyakan bagaimana tata caranya, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tanpa menolak sifat-sifatnya, tidak pula merubah-rubah maknanya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ini keyakinan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu, Pak. Tapi terkadang kita dituduh juga mentakwil, Pak. Buktinya kalian mentakwil hadis. Apa? Rasulullah bersabda, ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah. Nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat.
memberikan syafaat kepada apa? Pelakunya. Tuh, secara lahiriah itu menunjukkan Al-Quran itu datang nanti pada hari kiamat. Berarti makhluk tuh Al-Quran. Sementara kalian punya keyakinan Al-Quran bukan makhluk kayak Ahlussunnah. Lalu apa makna menurut kalian Al-Quran dalam hadis itu? Kata Ahlussunnah, maknanya adalah pahala. Tuh kan kalian mentakwil. Kalian melarang kami mentawil, kalian sendiri mentawil. Maka Allah sama Sunnah menjawab, kami menakwil karena adanya dalil, sementara kalian menakwil tanpa dalil. Kami menakwil mengatakan Al-Quran maksudnya di sini pahala karena adanya ayat-ayat dan dalil yang tegas-tegas Allah bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, bahwasanya Al-Quran kalamullah. Yang kedua, karena memang secara bahasa Arab Al-Quran itu masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, membaca, bacaan. Seperti antum katakan pukulan. Apa yang antum pahami dari kata pukulan, Pak? Pukulan itu artinya perbuatan memukul atau atau pukulan itu sendiri zatnya. Ya enggak? Kata pukulan ada dua makna. Makna yang pertama apa? Perbuatan perbuatannya. Atau yang kedua apa? Dari hasil pukulan. Hasil pukulan itu. Bacaan. Apa maknanya? Perbuatan membaca atau hasil bacaannya. Sehingga kata-kata Al-Quran akan datang artinya perbuatan membacanya yang akan datang. Itu pahalanya. Bukan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Dan kami harus bawa itu karena supaya tidak bertabrakan dengan dalil-dalil yang tegas bahwa Al-Quran bukan makhluk. Jadi kami menakwil dengan dalil dong. Sementara kalian menakwil sifat tanpa dalil. Hanya sebatas dengan apa? Akal. Aduh maaf nih Pak nih, pembahasan sifat ini memang masalah berat ya Pak ya. Ya, tapi sengaja saya berikan contoh-contoh supaya antum lebih paham lah ya. Ya, intinya sebetulnya Pak, bahwa keyakinan Imam Syafi'i itu tidak sama dengan keyakinan apa? Asy'ari. Enggak sama sekali. Ya, dusta orang menisbatkan kepada Imam Syafi'i keyakinan Asy'ari. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Saya kira cukup sampai dulu. Ini maaf kelebihan 4 menit. Artinya 11.20, ini 11.24. Maaf. Sebetulnya masih panjang banget kalau kita bahas tentang keyakinan Imam Syafi'i ya. Butuh kepada daurah 2 hari yang khusus tentang keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, di sini zuhur sampai jam berapa sih? Zuhur jam berapa di sini? Oh, 12:30 ya. Insyaallah. Nanti masih 1 jam lagi dong. Bagaimana keyakinan orang yang menganggap dirinya, yaitu orang salafi, bahwa apa yang dia kerjakan adalah yang paling benar, sehingga dia menjauhi dan menyalahkan orang yang bukan salafi. Tolong jelaskan dengan dalilnya. Sebelumnya Pak, saya ingin mengkritisi perkataan banyak orang yang mengatakan begini, kamu jangan merasa paling benar. Karena maaf, saya katakan, ucapan ini bertabrakan dengan fitrahnya dia sendiri. Buktikan. Kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu jangan merasa paling benar. Tanya, kamu berkata seperti itu merasa benar kan? Hah? Iya, kalau ada orang berkata kepada Bapak, kamu jangan merasa paling benar. Balikan.
Bapak ngomong gitu merasa benar nggak? Benar sih. Ya udah sama aja berarti. Ya kan? Fitrah orang, Pak. Yang kedua, ada nggak sih di dunia yang mengatakan saya paling salah sendiri? Saya paling sesat sendiri. Ada nggak? Fir'aun saja, semua kita yakin. Fir'aun, pentolannya Tauhud ini. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Itu Fir'aun ngomongnya begitu, Pak. Fir'aun nggak ngerasa dirinya sesat. Yang ketiga, Pak, orang yang mengatakan jangan merasa paling benar sendiri, pasti kalau diamalkan jadi pelin-pelan. Coba deh, Fatihah sholat Allahu Akbar, kamu letakkan di mana? Di dada, jangan merasa paling benar sendiri ya. Terus gimana dong? Ke bawah. Kok di perut? Jangan merasa paling benar sendiri. Terus yang benar yang mana ini? Ini apa ini? Apa ini? Pasti pelin-pelan, Pak. Benar, Pak. Pelin-pelan. Justru ketika kita merasa benar, itulah kita berjalan. Di atas itulah kita berjalan. Kalau ada orang merasa paling benar, tapi hujahnya Al-Quran, hadis, ijma, wajib merasa paling benar. Karena Al-Quran, hadis, dan ijma tidak mungkin salah. Iya tidak? Kalau ada orang merasa paling benar, pas ditanya dalilnya, nggak ada, ini salah. Jadi kalau merasa paling benar, karena adanya hujah, dalil yang sangat kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma, boleh, nggak masalah. Bahkan itu harus, Pak. Karena kebenaran yang hanya berasal dari Allah dan Rasul. Namun, ada permasalahan-permasalahan memang yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada ijma juga. Yang ada perselisihan ijtihad para ulama. Contoh misalnya, Imam Syafi'i mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam. Sementara ulama lain mengatakan tidak wajib. Masing-masing punya hujah. Imam Syafi'i hujahnya dalil hadis, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Imam Ahmad berpendapat dengan berdalil dengan ayat, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masing-masing punya hujah. Ya sudah, kewajiban kita ikuti saja yang menurut kita kuat tanpa menyesatkan yang lain. Karena itu masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, betul, kita tidak boleh menyesatkan yang lain, tidak boleh. Karena masalah tidak ada nasnya, ya. Tidak ada nas yang sorry. Ya. Dan itu pun telah diucapkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam masalah yang hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, tidak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, tidak boleh. Kita hanya memilih mana yang paling kuat dalilnya, selesai. Nah, Pak, masalahnya di negeri kita tidak bisa membedakan mana ijtihadiyah, mana yang sudah menjadi apa? Ijma para ulama. Masalah ijtihadiyah terkadang dianggap sebuah keyakinan yang tidak boleh tolak. Pokoknya kalau kamu nggak kunut, Wahabi. Kunut subuh kan ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh apa? Sunnah. Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak syariat, tidak disyariatkan. Abu Hanifah mengatakan bahkan bid'ah. Ikhtilaf para ulama. Ya. Nah inilah Pak. Bahkan yang tukang takdir itu ya, masalah yang sifatnya ijtihadiyah juga sebetulnya. Ya. Mensikapi beberapa yayasan dan yang lainnya. Gak bisa bedakan mana yang sifatnya apa? Itu sudah ijma, mana yang sifatnya ijtihadi. Nah ini Pak, Bapak sekalian pahami ini baik-baik Pak. Ya. Jadi kalau ada orang berkata, itu orang salafi, ya, kok merasa paling benar sendiri? Periksa dulu
Dia merasa paling benar dalam masalah apa? Kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, dan ijma', wajib kita ikuti itu. Karena itu kebenaran yang tidak mungkin, yang tidak boleh diselisih. Tapi kalau itu sifatnya ijtihadi, maka masalah ijtihadiyah, kita lihat dalil-dalil setiap pendapat. Kita rajihkan mana yang paling kuat. Nah ini yang azakumullah ya. Ya, itu batasannya yang harus kita pahami bersama supaya tidak salah di dalam bersikap. Pertanyaan-pertanyaan fikih yang di luar pembahasan tema kita saya tidak akan jawab ya. Insya Allah dijawab oleh ustaz yang ada di sini aja. Adakah perkataan Imam Syafi'i yang memisahkan bid'ah hasanah dengan bid'ah dolalah? Ada. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun madmumatun, bid'ah yang tercela. Kita dulu, jangan berhenti sampai situ. Kita ingin tahu bagaimana definisi Imam Syafi'i terhadap dua bid'ah itu dan bagaimana prakteknya supaya kita tidak salah. Karena kan di zaman sekarang itu hanya sebatas menukil perkataan Imam Syafi'i tanpa melihat definisi dan prakteknya beliau. Ini sebuah kesalahan. Beliau berkata, ya, fabid'atun madmumatun ma khalafa kitaban au sunnatan au atharan an sahabah. Adapun bid'ah yang tercela yaitu yang menyelisihi Al-Qur'an, hadis dan athar sahabat. Berarti menurut Imam Syafi'i bid'ah yang tercela itu apa? Yang menyelisihi apa? Al-Qur'an, terus sunnah, terus athar sahabat. Fa'amma ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw atharan fahiya bid'atun mahmudatun. Adapun yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan athar sahabat, maka itu terpuji. Baik prakteknya. Imam Syafi'i menganggap makam berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk bid'ah tercela, haram. Sementara di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah. Prakteknya beda tidak? Beda. Ya. Imam Syafi'i menganggap ibadahnya orang sufi dengan cara menari-nari sambil memegang alat musik dan ya goyang-goyang kepala itu sebagai bid'ah yang tercela. Di zaman sekarang dia nggak apa? Bid'ah hasanah. Berarti prakteknya beda tidak? Beda. Jadi ada apa sebetulnya begini? Jangan sampai perkataan Imam Syafi'i hanya dijadikan sebagai tameng saja sebetulnya, Pak. Ya. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah bukan hanya Imam Syafi'i memang. Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi siapa? Ibnu Daqiq Al-Aid. Bahkan beliau membagi bid'ah jadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah apa? Haram. Namun Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam berkata, semua ucapan ulama terdahulu yang membagi bid'ahan ada yang terpuji dan yang tidak terpuji, itu maksudnya bid'ah secara bahasa saja, bukan bid'ah secara syariah. Makanya kalau kita melihat contoh-contohnya mereka betul itu. Seperti misalnya sesuatu yang disebut dengan membukukan Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada. Tapi di zaman sahabat dibukukan Al-Quran. Sebagian ulama mengistilahkan itu bid'ah terpuji. Karena sesuai dan sejalan dengan Al-Quran, hadis dan athar sahabat.
tapi mereka kemukakan dengan ucapan bid'ah terpuji. Paham tidak? Ya. Kalau kita mengemukakannya dengan ungkapan maslahat mursalah. Maslahat apa? Mursalah. Contoh lagi, adanya ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu hadis, ilmu ushul fikih di zaman Nabi ada tidak? Tidak ada. Kemudian muncul dalam rangka apa? Melindungi Al-Quran dan hadis dari pemahaman yang tidak benar. Maka para ulama mengatakan, sebagian mengatakan itu bid'ah yang terpuji. Sementara sebagian ulama mengungkapkannya dengan kata-kata maslahat mursalah. Sebetulnya inilah Pak ya, yang dimaksud oleh mereka bid'ah yang terpuji itu. Saya akan lebih perjelas lagi. Ingat, ada sebuah kaidah yang harus bersama kita pahami. Bahwa tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah. Tidak setiap yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Walaupun bid'ah secara bahasa. Walaupun bid'ah secara apa? Bahasa. Karena, ingat kaidah ini. Tolong dicatat baik-baik, difahami baik-baik. Semua yang Rasulullah SAW tinggalkan, semua yang Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Apa itu yang pertama? Rasulullah SAW tidak lakukan karena belum ada pendorongnya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Apa yang kedua? Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada apa? Penghalangnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan sementara pendorongnya sudah ada, penghalangnya pun tidak ada. 3 keadaan. Saya akan bahas satu persatu supaya lebih paham. Dengarkan, tolong dengarkan baik-baik, jangan tidur. Ini kaidah penting banget untuk bisa membedakan. Yang pertama apa? Rasulullah SAW tidak melakukan suatu perbuatan karena apa? Karena belum ada pendorongnya. Contoh, kenapa di zaman Nabi tidak ada ilmu shorof, ilmu nahwu? Belum dibutuhin Pak, belum ada pendorongnya. Sahabat semua ahli nahwu, ahli shorof, bahasa Arabnya paling fasih di dunia. Sehingga tidak butuh di zaman Nabi bikin ilmu shorof, ilmu hadis nggak ada di zaman Nabi, karena Nabi masih hidup, nggak ada sanad. Buat apa dipelajari? Ilmu ushul fikih nggak ada di zaman Nabi, karena para sahabat semua dengan kefasihan bahasa Arabnya tahu ini mujmal, ini mubayyan, ini khusus, ini umum, ini mutlak, ini muqayyad. Paham mereka, nggak butuh ilmu ushul fikih. Berarti belum ada pendorong. Di saat pendorongnya muncul dan itu maslahatnya besar, boleh dengan ijma para ulama. Nah, ini yang disebut oleh sebagian ulama maslahat mursalah, atau dengan kata lain bid'ah hasanah. Paham tidak? Yang kedua apa? Nabi SAW tinggalkan karena ada penghalang. Contoh, kenapa di zaman Nabi tidak dikumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf? Ada penghalangnya, Al-Quran terus-menerus turun, Mbak. Belum selesai. Dan Al-Quran selesai pun sudah mendekati Rasulullah wafat, sehingga tidak sempat. Namun Nabi mengisyaratkan akan adanya mushaf dalam hadis-hadisnya.
Di antaranya hadis, siapa yang suka ya hatinya menjadi lembut, hendaklah ia membaca mushaf. Hadis ini diperselisihkan akan kesahihannya. Syekh Albani menghasankannya. Ya. Sekarang di zaman Nabi tidak ada mushaf karena masih ada penghalangnya. Ketika penghalang telah hilang, paham tidak? Dan sangat dibutuhkan Pak. Sangat dibutuhkan untuk membukukan Al-Quran. Bayangkan, kalau Al-Quran tidak dibukukan, penghafal Quran satu persatu meninggal dunia. Akan hilang Al-Quran. Maka untuk kemaslahatan menjaga Al-Quran, besar maslahatnya ini. Maka ini disebut apa? Maslahat mursalah. Atau dengan kata sebagian ulama, bid'ah. Di dua keadaan ini. Sekarang yang ketiga apa? Nabi tidak lakukan, sementara pendorongnya ada, penghalangnya tidak. Maka itu tidak disyariatkan. Contoh, disebutkan dalam hadis Nabi SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Sementara pendorong untuk adzan dan qomat ada, mengumpulkan orang. Penghalangnya tidak ada. Nabi mampu untuk melarang ataupun menyuruh sahabat Bilal untuk adzan. Mampu, bisa kok, gampang. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Berarti itu dalam rangka pensyariatan. Maka yang ketiga ini kalau dilakukan masalah, Pak. Adapun yang dua pertama dilakukan tidak masalah. Kemudian, Pak, maslahat mursalah atau dengan kata sebagian ulama bid'ah hasanah, itu tujuannya tiada lain untuk apa? Membela Al-Quran dan di mana kalau ditinggalkan bisa jadi menimbulkan mudorot, atau dilakukan karena adanya maslahat yang sangat besar. Saya bertanya, kenapa Rasulullah SAW tidak sholat tarawih tiap malam? Ada penghalangnya tidak? Ada penghalangnya. Pada Rasulullah mampu tidak untuk sholat tarawih tiap malam? Mampu. Kenapa Rasulullah tidak lakukan? Kata Rasulullah, aku khawatir diwajibkan atas umatku. Ini penghalangnya. Maka di zaman Umar menganggap penghalangnya sudah tidak ada. Wahyu sudah terputus. Tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Makanya Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Jadi pahami baik-baik, ternyata Pak, sebetulnya ada titik temu antara orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan yang mengatakan tidak ada bid'ah. Ada titik temu. Ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Tapi ketika dibahas tentang masalah yang sifatnya apa? Yang ketiga, semua sepakat itu bid'ah, nggak boleh. Contoh, Imam Nawawi mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika ditanya, bagaimana hukum sholat raghaib dan sholat nisfu Sya'ban? Apa kata beliau? Alhamdulillah, fa inna hataini sholatain lam yarid fihi haditsun sahih wala amila bihi salafus salih fa huma bid'atani madhumatan. Segala puji bagi Allah. Dua sholat ini sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih dan tidak pula diamalkan oleh salafus salih. Maka dua sholat ini bid'ah tercela. Tegas Imam Syafi'i mengatakan Imam Nawawi apa? Bid'ah tercela. Di zaman sekarang dianggap bid'ah apa? Berarti ada benang merah di sini. Pahami baik-baik apa yang dimaksud oleh para ulama terdahulu bid'ah hasanah. Jadi kata-kata bid'ah hasanah di zaman sekarang ini terlalu lebar.
Jadinya semua yang dianggap baik oleh akalnya bidaksana. Lah kalau seperti itu namanya membuka pintu selebar-lebarnya orang berkreasi sendiri. Musibah Allah, musibah. Tidak boleh seperti itu ya akal Islam, azakumullah. Nah inilah, ya. Paham nggak? Paham insyaallah? Alhamdulillah kalau paham. Bagaimana? Tadi dikatakan Imam Syafi'i melarang ya mengagungkan kuburan sampai jadikan kuburan jadi masjid. Bagaimana hukumnya sekarang sholat di masjid yang ada kuburannya? Sholat di masjid yang ada di kuburannya sepakat seluruh ulama tidak boleh, tanpa ada perselisihan mereka. Seluruh mazhab sepakat dalam ini. Yang diperselisihkan itu hukumnya sah apa enggak, itu aja. Waktunya udah habis kan? Udah habis. Oke. Waktunya sudah habis kata panitia. Jadi mohon maaf. Alhamdulillah juga buat saya nih. Soalnya dari tadi ngomong terus sampai Pak. Baik Pak. Mohon maaf ya karena waktunya sudah habis. Saya tidak bisa membahas itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membuat antum penasaran. Saya berharap yang saya sampaikan ini antum penasaran. Kalau antum penasaran, antum mau menggali. Kalau antum nggak penasaran, payah antum. Ya. Tapi tentunya yang akal Islam kebenaran itu berasal dari siapa? Dari Allah. Kesalahan dari kekurangan saya dan dari syaitan. Dan saya mohon maaf juga bila ada kata-kata yang ya, yang memang tidak berkenan di hati antum. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini saja, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.